Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arisna Aryani dengan NIM 2300084. Pada video ini saya akan menjelaskan cara analisis data zona hambat anti jamur menggunakan Microsoft Excel. Data yang digunakan adalah data simulasi untuk menunjukkan data hasil pengujian aktivitas anti jamur. Sebelum memulai menganalisis data, hal pertama yang harus dipersiapkan adalah memastikan bahwa aplikasi Microsoft Excel telah terinstall pada perangkat yang digunakan. Microsoft Excel merupakan salah satu aplikasi pengolah data yang dapat membantu dalam melakukan perhitungan, pengolahan, serta penyajian data penelitian secara lebih mudah dan sistematis. Berikut adalah contoh data zona hambat anti jamur. Zona hambat adalah daerah bening yang terbentuk di sekitar sampel yang menunjukkan adanya penghambatan pertumbuhan jamur. Anti jamur adalah zat yang dapat menghambat pertumbuhan atau membunuh jamur. Anti jamur dapat berasal dari obat-obatan maupun bahan alam yang mengandung senyawa aktif tertentu. Hubungan anti jamur dengan zona hambat, semakin besar diameter zona hambat yang terbentuk, maka semakin besar kemampuan suatu bahan dalam menghambat pertumbuhan jamur. Tujuan dari analisis data ini adalah untuk mengetahui besar diameter zona hambat yang dihasilkan oleh masing-masing perlakuan, sehingga dapat dilakukan perbandingan aktivitas anti jamur antar perlakuan. Selain itu, analisis data juga bertujuan untuk menyajikan hasil penelitian dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Data yang digunakan terdiri atas beberapa perlakuan, yaitu kontrol negatif, ekstrak daun sirih, ekstrak bawang putih, ekstrak kulit manggis, serta ketokonazol sebagai kontrol positif. Pengujian dilakukan terhadap dua jenis jamur, yaitu Candida albicans dan Malassezia furfur. Setiap perlakuan dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan untuk memperoleh data yang lebih akurat dan dapat dianalisis secara statistik. Selanjutnya, kita akan menganalisis data yang telah tersedia. Data tersebut berisi hasil pengukuran diameter zona hambat dalam satuan milimeter dari setiap perlakuan dan setiap pengulangan. Langkah berikutnya adalah melakukan pengolahan data, dimulai dengan menghitung nilai rata-rata dari setiap perlakuan. Yang pertama yaitu kita mencari nilai rata-rata, yaitu sama dengan lalu kita ketik average. Setelah itu kita buka kurung, lalu kita tarik ketiga data, lalu kita tutup kurung dan enter. Dan untuk menguncinya, yaitu setelah tanda titik 2 kita taruh tanda dolar, kita enter. Untuk mencari rata-rata yang lain, itu kita tinggal blok, lalu kita tab ke bawah, maka untuk rata-ratanya akan didapatkan. Untuk data selanjutnya juga sama, yaitu sama dengan, lalu kita ketik average, buka kurung, lalu kita tarik ketiga datanya, lalu tutup kurung dan enter. Untuk menguncinya juga sama, setelah tanda titik 2 kita taruh dengan tanda dolar, lalu kita enter lagi. Untuk mencari data selanjutnya sama seperti tadi, kita blok, setelah itu kita tab ke bawah, maka rata-ratanya didapatkan. Selanjutnya yaitu kita mencari nilai standar deviasi, yaitu dengan sama dengan, lalu kita ketik stdfv, lalu kita buka kurung, tarik data yang dari pengulangan 1 sampai 3, kemudian kita tutup kurung, lalu di enter. Setelah itu juga kita kunci datanya dengan cara yang sama. Setelah titik 2 itu ditambahkan tanda dolar, lalu di enter. Dan untuk mencari data selanjutnya yaitu kita blok, lalu kita tab ke bawah, maka untuk nilai standar deviasinya akan muncul. Untuk mencari nilai standar deviasi selanjutnya juga sama dengan cara yang tadi, yaitu sama dengan ketik stdfv, buka kurung, kita tarik angka pengulangan 1 sampai 3, lalu kita tutup kurung,
lalu kita enter dan kita kunci dengan cara setelah tanda titik itu kita beri tanda dolar lalu kita enter. Dan juga untuk mencari data selanjutnya kita blok lalu kita tab, maka didapatkanlah hasil dari nilai standar deviasinya. Selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai rata-rata plus minus standar deviasi, yaitu dengan cara nilai dari rata-rata yaitu 8.25 lalu kita tambahkan dengan simbol plus minus. Setelah itu kita masukkan nilai standar deviasi tadi yaitu 0.12. Untuk mencari rata-rata plus minus standar deviasi selanjutnya juga sama ya dengan cara yang tadi. Nah, di sini telah kita dapatkan untuk nilai rata-rata plus minus standar deviasi dari masing-masing perlakuan. Jadi, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat diagram batang dari masing-masing perlakuan. Nah, untuk membuat diagram itu yang pertama kita buat dulu tabel rata-rata dan juga masing-masing perlakuannya. Nah, sekarang telah kita buat untuk tabel perlakuan dan rata-rata dari jamur Candida dan Malassea. Jadi, untuk membuat diagram batangnya yaitu yang pertama kita blok semua perlakuan sampai rata-rata. Lalu kita tekan pada insert yaitu ada yang gambar diagram batang, lalu kita tekan. Setelah itu kita ubah ukurannya dan juga setelah itu kita juga ubah nama rata-rata tersebut menjadi rata-rata diameter zona hambat jamur Candida albicans. Selanjutnya juga sama untuk jamur Malassea furfur, yaitu kita blok perlakuan sampai rata-rata, lalu pada menu insert kita tekan untuk diagram batang. Setelah itu kita ubah namanya menjadi rata-rata zona hambat terhadap jamur Malassea furfur. Nah, dari data aktivitas anti jamur tadi, maka didapatkanlah diagram batangnya dari jamur Candida albicans dan juga Malassea furfur seperti pada contoh berikut. Baik, sekianlah video cara analisis data zona hambat anti jamur menggunakan Microsoft Excel. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.